situasinya semakin rumit, semakin kacau, semakin berbelit-belit karena tidak ada yang mau bertanggung jawab secara terbuka. FAM tidak mau mengaku kesalahan mereka, TMJ juga cuci tangan. Tidak mau bertanggung jawab, tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau mengakui telah memalsukan dokumen. Begitu pula pemain yang juga tidak mau disalahkan. Jadi ya kasihan pemain lah. Kasihan pemain menjadi korban jebakan Batman istilahnya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Berdasarkan perkembangan terbaru kasus 7 pemain ilegal Malaysia, 7 pemain naturalisasi Latino Malaysia yang sekarang sedang menuju prosesnya ke pengadilan arbitrase olahraga, Court for Arbitrage of Sport di Lausanne, Swiss, saudara-saudara. Ini ada berita terkait 7 pemain tersebut, 7 pemain yang dimaksud. 7 pemain yang dimaksud Gabriel Felipe Arocha, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, kemudian John Irazabal dan Hector Hevel Sorano dan siapa 7 ya? Itu dikabarkan berencana menggugat Asosiasi Sepak Bola Malaysia ke pengadilan. Saya nggak tahu pengadilannya pengadilan yang mana. Apakah pengadilan di luar sana atau CAS atau pengadilan di Malaysia atau bagaimana. Mereka dikabarkan menurut sejumlah media di Malaysia, berita yang saya baca di sana bahwa mereka berencana menyewa pengacara internasional di luar negeri untuk menggugat Malaysia. Istilahnya kalau di Malaysia itu namanya, bahasa Melayunya itu saman. Ya pokoknya saman lah, mereka saman itu saudara-saudara, istilahnya di Malaysia saman. Mereka ingin meminta kompensasi karena bagi mereka ini sudah dirugikan. Hukuman ini merugikan mereka, jelas itu sudah pasti. Kemudian karena setelah hukuman 12 bulan itu konsekuensinya juga terjadi pada klubnya gitu loh. Misalnya si Imanol Machuca itu kan dikembalikan ke klub asalnya, kan dia dipinjam ke Vélez Sarsfield kalau nggak salah, terus dikembalikan ke klub asalnya di Brasil sana, walaupun dia orang Argentina. Kemudian Facundo Garces juga dibekukan, Holgado juga dibekukan. Kemudian siapa lagi? Saya nggak tahu yang main di Johor Darul Taksim gimana, saya nggak tahu. Tapi yang main di luar itu mereka semua merasa dirugikan, mereka dibekukan, dan 12 bulan itu bagi pemain sepak bola, saudara-saudara, hukuman itu bukan hukuman yang singkat. Bulan itu panjang, saudara, 1 tahun, dan itu lama. Orang absen 1 bulan aja sudah lama, apalagi ini 1 tahun. Dan dalam 1 tahun itu segala hal bisa terjadi, karena di sepak bola itu persaingan selalu ketat, apalagi di sepak bola level atas. Banyak pemain yang kemudian absen lama itu tidak bisa lagi kembali ke performa dia. Itu banyak sekali kasus seperti itu, saudara-saudara, itu banyak sekali. Dan ini bagi mereka ini hukuman 12 bulan ini berat sekali, saudara-saudara. Bukan masalah denda ya, denda cuma berapa juta itu, berapa ribu franc Swiss, berapa juta lah, itu nggak terlalu, bagi mereka kecil lah kalau urusan. Tetapi yang paling berat itu adalah soal
itu sanksi, itu scourging-nya itu berat. Karena 12 bulan itu, selama 12 bulan Anda nggak ngapa-ngapain, Anda ya hanya berlatih mandiri, Anda tidak ikut kompetisi, Anda tidak bergabung dengan tim. Nah, itu berat, saudara-saudara. Nanti setelah 12 bulan lagi, kalaupun kontrak Anda diputus, Anda harus mencari tim baru. Dan dengan label bahwa Anda adalah penipu, Anda adalah pemain yang tersangkut kasus, Anda adalah kriminal, pemalsuan dokumen, itu berat. Nggak ada lagi klub yang akan percaya kepada Anda. Karena ini soal reputasi. Nah, reputasi dalam bisnis sepak bola maupun bisnis apapun, itu reputasi itu yang nomor satu. Ketika sebuah reputasi sudah ternoda, Anda sudah dicap sebagai pemain yang penipu, Anda pemalsu dokumen, Anda pemalsu identitas, Anda macam-macam yang buruk itu. Itu sulit, saudara-saudara. Agen pemain yang internasional juga mungkin nggak akan percaya. Begitu pula klub yang menjadi tujuan Anda juga, mereka juga pikir-pikir. Begitu pula dengan rekan-rekan setim Anda, itu sulit sekali. Apalagi kalau Anda tidak mau mengakui secara jujur bahwa Anda telah melakukan pemalsuan dokumen. Anda tetap bersikeras bahwa Anda benar, itu akan jauh, hukumannya akan jauh lebih berat. Dan maka dari itu saya tidak heran kalau pemain-pemain ini berencana melancarkan gugatan, melancarkan hukum action, legal action kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia yang memang terkesan cuci tangan lah, saudara. Terlihat sekali bahwa Malaysia itu cuci tangan, saudara. Bukan hanya Asosiasi Sepak Bola Malaysianya, tetapi juga pemerintahnya juga, termasuk TMJ itu juga cuci tangan, saudara-saudara, cuci tangan. Bahkan TMJ mengatakan dia akan menanggung semua biaya, apalah gugatan ke CAS, terus biaya pemain-pemain itu akan digugah. Itu saya tahu itu Anda kaya, tetapi poinnya bukan di situ, Pak. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kejujuran dan reputasi. Reputasi. Sekali pemain itu sudah terkena hukum dari FIFA terkait kasus seperti ini, ya sudah, reputasi dia jatuh. Dan ini butuh kejujuran dari Malaysia, butuh orang yang bertanggung jawab, orang yang mengaku sajalah, mengaku bahwa oh ya, saya yang memerintahkan ini, misalnya FAM, oh ya, kami bertanggung jawab penuh, kamilah yang memerintahkan pemalsuan dokumen ini, kami sejak awal tahu bahwa ini bukan pemain-pemain dari Malaysia keturunan, tapi kami memaksakan itu karena begini, kami bergerak ini atas nasihat ini, si ini. Kayak begitu. Itu lebih bagus. Begitu pula TMJ, misalnya TMJ, dia dalangnya, dia otaknya, mastermind-nya, dia tinggal mengaku aja lah bahwa oh ya, ini saya begini karena saya dapat masukan dari teman saya di mana, Zimbabwe, di Uganda. Saya berikan masukan, ini pemain. Kayak begitu aja, nggak usah berbelit-belit, nggak usah menyalahkan ini tactical, nggak usah menyalahkan FIFA, nggak usah bilang ini dokumen yang disebar media Argentina hoax, nggak usah bilang ini itu, nggak usah. Karena ini kasihan pemain, tentu saja kasihan pemain menjadi korban. Kalau pemain yang salah, ya pemain disuruh ngaku lah, pemain ngaku saja, oh ya, saya salah, bahwa memang saya yang memalsukan dokumen, saya tahu karena kenapa saya melakukan ini karena begini. Itu pasti selalu ada alasannya. Kalaupun pemain yang memalsukan dokumen, yang secara sadar dia memalsukan dokumen, pasti dia mendapatkan kompensasi atau keuntungan dari itu. Dan itu pasti bukan atas seinisiatif dia sendiri, pasti ada yang memberitahu dia, ada yang mengarahkan dia. Itu aja, tinggal sekarang bolanya ada di Malaysia. Jujur sajalah, jujur. Ini memang pemain berada dalam masalah. Korban yang paling sebenarnya ya pemain. TMJ nggak ngurusin bola, dia masih bisa ngurusin lain, mainannya banyak. Itu FAM, para pengurus FAM, dia nggak bisa ngurus bola, dia masih bisa ngurus lain. Dia masih punya perusahaan lagi, usaha lain, bisnis lain di luar sepak bola, dia masih bisa hidup. Tetapi pemain ini, saudara-saudara, apalagi ini pemain-pemain yang di usia 20-an. Usia emas karir, puncak pemain sepak bola itu kan di usia 20 sebelum 30. Itu pemain ini dan karir mereka di sini, dan mereka sedang meniti karir. Kemudian ya saya yakin lah pemain-pemain ini juga belum berpikir untuk pensiun, sehingga mereka belum berpikir untuk alih profesi, mempunyai bisnis sampingan selain sepak bola. Saya yakin mereka belum memikirkan itu. Mereka masih fokus kepada sepak bola. Dan sekarang tiba-tiba
tiada angin, tiada hujan, karir mereka berhenti. Nah, ini pemain yang benar-benar dirugikan, pemain yang benar-benar merasa ya mungkin saja kena jebakan Batman lah, kena jebakan Batman, mungkin mereka kena bujuk rayu, bujuk rayu dari Malaysia macam-macam. Mungkin dulu saya sih prediksi saya mungkin mereka dulu dijanjikan, oh ini kamu anu aja, kita dokumennya ngaku aja lahir Malaysia kakek nenekmu, kemudian nanti kamu bisa main ke tim nasional Malaysia. Kalau kamu main di tim nasional Malaysia, nanti kamu main di Piala Asia, kamu hargamu semakin tinggi, status tim nasional itu kan gengsinya tinggi saudara-saudara, dan itu bisa menjadi daya tawar bagi klub. Nah, kayak begitu mungkin dia kena bujuk rayu seperti itu dari pihak Malaysia, terus oke, saya setuju, oke, saya bersedia datang ke Malaysia, saya bersedia menjadi pemain Malaysia. Terus nanti ada perjanjian, misalnya saya menduganya seperti itu dengan Johor Darul Takzim, nanti setelah 2 tahun 3 tahun Anda tidak cocok di klub Eropa, Anda kehilangan kontrak Anda akan pulang ke Malaysia, Anda akan bermain di Johor Darul Takzim. Nah, kemungkinan seperti itu. Nah, itu saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa bahwa otak sebenarnya dari sini ya Johor Darul Takzim itu, ownernya, bosnya situ, TMJ Tungku Mahkota Johor itu dalangnya di situ. Seharusnya dialah secara transparan, secara kesatria, gentle kan, dia pangeran Crown Prince. Crown Prince dan pemangku Sultan Johor, karena Sultan Johornya sedang menjadi yang di Pertuan Agung di Malaysia. Jadi ini seharusnya dia kesatria sajalah. Dia kesatria saja, mengakui bahwa oh ya ini karena alasannya begini-begini, karena kita melihat perkembangan negara tetangga Indonesia, kita melihat perkembangan negara tetangga Thailand, kita melihat negara tetangga Filipina, kita melihat Vietnam tim yang kuat sehingga sulit dikalahkan, hanya bisa mengalahkan mereka dengan pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan, pemain-pemain Malaysia. Kita sudah berusaha mencari pemain-pemain keturunan Malaysia yang ada di Inggris, di Inggris, di Australia, di Bangladesh, di India, di Cina, di Taiwan, di Macau, itu nggak ketemu, nggak ada yang bagus, sehingga kami memutuskan untuk mencari pemain dari Latin. Nah, kayak begitu aja, itu akan jauh lebih fair, akan jauh lebih bagus, dan kemudian setelah itu membuat pengakuan, oh ya kami salah, kami minta maaf, ini tidak bisa dibenarkan, saya siap menerima konsekuensi, saya siap dihukum seumur hidup, tapi tolong bebaskan pemain-pemain saya. Kayak begitu, itu akan jauh lebih keren, akan jauh lebih bermartabat, dan saya juga akan kemudian kembali respect. Dulu saya respect sama TMJ ini karena dia membangun JDT, membangun Johor Darul Takzim dari nol, saudara-saudara, dari nol, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, menjadi hebat. Itu saya salut sama dia. Dia mampu benar-benar peduli pada sepak bola di kawasan di rumah dia, di kampung dia membangun itu menjadi sukses, menjadi juara di Asia, kemudian mampu tampil secara konsisten di Liga Champion Asia. Itu sok salib saudara-saudara. Tapi dengan kasus ini ya mohon maaf Pak, tidak ada solusi lain selain jujur, sudah mengaku aja, mengaku bersalah, mengaku bertanggung jawab, selesai itu. Karena Anda mau banding, mau gugat ke CAS pun ya, Court of Arbitrase Sportif atau for Sport, itu juga sulit saudara-saudara, itu sulit, buktinya itu sudah jelas lah, itu buktinya itu sudah terlalu vulgar gitu loh ya. Saya kan waktu itu pernah mengatakan, saya mengibaratkan ibarat orang pencuri, ibarat maling, itu ketika Anda mencuri, itu di depan muka Anda itu ada CCTV, dan CCTV itu menyorot ke wajah Anda, dan itu wajah Anda ya hanya Anda, gak ada kembaran Anda, gak ada saudara Anda yang pada waktu itu di situ. Jadi ini sudah transparan, tetapi Anda tetap mengaku, oh bukan saya pencurinya. Nah, itu kayak begitu saya mengibaratkan. Jadi memang kuncinya ada pada kejujuran, ada pada hati nurani. Nah, dan ya sebenarnya kejujuran itu bisa kalau Malaysia, warga di Malaysia sana berani menyuarakan itu, harusnya kan warga Malaysia protes lah, fans Harimau Malaya, Ultras Malaya yang katanya garang itu, yang sangar-sangar kalau di stadion teriakannya paling kencang, itu kan seharusnya mereka yang pertama menggugat, melancarkan gugatan, mempertanyakan keterlibatan TMJ di sini. Itu mereka harus melakukan itu. Kalau di Indonesia itu saya yakin udah demo 3 hari 3 malam, itu udah berjilid-jilid saudara-saudara, udah demonstrasi berjilid-jilid, kantor PSSI itu sudah pasti dikepung. Kalau sampai ketua umumnya
mundur, dia akan terus berlanjut, bahkan bisa dibakar, dinepalkan, bisa. Itu kalau di Indonesia yang terjadi seperti itu. Dan pasti media, semua media arus utama mainstream maupun media sosial itu pasti akan menyorot ke sini, akan menyalahkan Godfather-nya itu, TMJ-nya itu untuk bertanggung jawab, untuk mengakui kesalahan, bahkan kalau perlu akan dibawa ke pengadilan untuk dihukum, diadili karena kasus penipuan. Itu kalau di Indonesia, tapi kan Malaysia beda. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara dari panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Fenang sampai Buenos Aires. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Hari ini tadi kita bicara tentang kabar 7 pemain naturalisasi ilegal Malaysia yang akan melancarkan gugatan ke Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kalau istilah di bahasa Malaysia itu adalah saman. Mereka ingin saman, menyaman. Saman kepada FAM. Ya saman itu kayak semacam gugatan hukum. Mereka minta kompensasi. Mereka sedang kabarnya sedang menggandeng pengacara di luar negeri sana, ahli hukum di luar negeri sana untuk menggugat FAM karena mereka merasa tertipu. Jadi mereka merasa tertipu karena kasusnya ya akibat ini mereka dihukum 12 bulan. Itu 12 bulan itu bukan hal yang lama, saudara-saudara. Dendanya mungkin nggak terlalu berat sih, nggak terlalu, tapi 12 bulan itu bagi karir seorang pemain bola itu dalam waktu 12 bulan itu bisa segala hal bisa terjadi. Kontrak mereka sudah diputus, ada yang dibekukan klubnya sehingga ya sudah selesai. Dan itu reputasi mereka tercemar. Itu yang paling penting. Yang paling penting dari semua ini adalah reputasi pemain-pemain ini dicap sebagai pemain penipu, sebagai pembohong. Nah, ini mereka menggugat ke Malaysia. Ya, ini kenapa situasi ini terjadi? Karena nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada yang secara jujur, secara jelas mengakui bahwa ini siapa sih sebenarnya yang punya ide seperti ini. Kemarin bilangnya TMJ adalah idenya revolusi. TMJ mengatakan ini pemain-pemain ini datangnya dari FIFA sendiri. Kemudian sekarang setelah terjadi masalah, terjadi kasus, nggak ada yang mau bertanggung jawab, nggak ada yang mau disalahkan, semuanya cuci tangan, semuanya lepas tangan, sehingga ya kasihan pemain ini. Mereka melancarkan gugatan kepada FAM, mereka meminta kompensasi, minta ganti. Jadi ini rumitnya di sini, nggak ada yang mau tanggung jawab. Kalau ada yang bertanggung jawab, misalnya TMJ jujur saja mengaku, ya ini saya yang bertanggung jawab, saya mohon maaf, tolong bebaskan semua pemain ini dari hukuman, bla 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 bla, saya siap dihukum, saya siap mundur dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia, saya tidak mau. Kayak begitu kan clear. Atau FAM bertanggung jawab, saya bertanggung jawab, FAM kami keliru, kami salah, kami sengaja memalsukan begini bla bla bla. Itu selesai. Atau pemain itu mengaku, tapi kan kayaknya ini pemain juga nggak mau ngaku. Jadi ini situasinya semakin rumit ya, karena memang sebuah kejahatan itu tidak ada yang sempurna, saudara-saudara. Kejahatan itu dimanapun, kriminal itu dimanapun seluruh dunia itu tidak ada yang jejaknya itu tidak ada yang sempurna. Kalau nggak terbongkar ya hari ini, misalnya nggak terbongkar ya mungkin 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah itu akan terbongkar. Jadi ya ini karena masalah yang ditimbulkan dari kejahatan yang dirancang oleh Malaysia terhadap penipuan pemain. Jadi ya sudah, selesaikan itu kasusnya kalian itu sendiri. Semakin panjang, semakin berbelit-belit, Malaysia tidak bisa menghindar dari hukuman. Ya sudah. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke,
Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.